Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saudara sekalian, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian, kita melanjutkan membaca ya syarah kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, syarahnya ya, Ar-Ruh war-Rayahin. Yang lalu saudara sekalian kita bicara tentang babul ikhlas, dan kita melanjutkan ini ya, masih dalam bab ini karena ada beberapa hadis. Jadi tidak banyak-banyak, kita sedikit-sedikit, tidak terlalu panjang. Baik saudara sekalian, di kali ini kita melanjutkan tadi babul ikhlas wa isyarin niyyah bi jamil amal wal aqwal al bariza wal khafiyah. Kita masuk ke hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillahi Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi fi ghazah. Jadi ghazwah ya, kami bersama Nabi dalam suatu pertempuran. Sini ghazatin atau ghazwah ya. Ghazwah itu adalah perang yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau syariah ya, itu perang yang tidak diikuti Nabi. Jadi Nabi mengutus sahabat dan pasukan ya. Nah, dalam satu peperangan ini faqala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati latijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa laki-laki, masirtum masiron, kalian pergi dalam peperangan ini dan perjalanan yang kalian lampaui. Wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak menelusuri suatu lembah. Illa kanu ma'akum, kecuali saudara-saudara kalian yang tinggal di Madinah tadi. Hakikatnya ya, atau ya saudara sekalian, sesungguhnya mereka itu juga bersama kalian melewati perjalanan. Mereka juga beserta kalian melewati perjalanan di padang tandus yang panas terik, penuh dengan kehausan, kelaparan ya. Jadi walaupun mereka tidak ikut, mereka juga ikut bersama kalian melewati padang pasir dan menelusuri lembah. Habasahumul marad, hanya saja mereka sedang sakit, sedang ditimpa penyakit, makanya mereka tidak bisa ikut. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil azar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya mereka juga mendapat pahala seperti kalian mendapat pahala. Rawahu Muslim. Nah, begitu saudara bisa ditangkap sekilas ya makna hadis ini. Nah, kita melanjutkan di bawahnya rawahul Bukhari. Kalau yang ini diriwayatkan oleh Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi faqala, kami kembali dari perang Tabuk. Jadi perang Tabuk saudara sekalian bersama Rasulullah SAW. Perang Tabuk ini adalah perang yang terakhir dilakukan ya, diikuti, atau yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul uzur. Nah, ini yang senada ya, semakna maksudnya. Sesungguhnya kaum yang kita tinggalkan di Madinah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalakna syabban wala wadiyan. Sesungguhnya kita dalam menuju medan pertempuran, kita mendaki gunung, menelusuri lembah. Tapi saudara kita yang di Madinah yang kita tinggalkan itu, wahum ma'ana illa wahum ma'ana, sungguhnya mereka juga bersama kita. Habasahumul uzur, hanya saja mereka mendapat uzur ya, sehingga mereka tidak bisa ikut bersama kita dalam peperangan ini. Hidayatul hadis yang bisa kita ambil dari hadis tadi, saudara sekalian, man kharaja fi sabilillahi bil ghazwi wal jihad wa inna lahu ajrun mamsyahu. Nah, dari hadis-hadis tadi ya, saudara sekalian, bisa kita ambil manfaat ya, bahwa siapa yang pergi keluar menuju medan pertempuran, wah, ini dia perang begitu saudara sekalian. Siapa yang keluar fi sabilillah untuk peperangan wal jihad dan juga jihad, sesungguhnya dia mendapat pahala dalam perjalanannya. Nah, dari kita ambil tadi dari hadis, karena Rasulullah juga mengatakan perjalanan di padang pasir, kemudian menelusuri lembah. Maka dalam syarah ini, saudara sekalian, disimpulkan bahwa orang untuk menuju sesuatu yang baik seperti ini dalam konteks peperangan ini ya, perjalanannya saja itu sudah mendapat pahala. Langkah-langkah lelah keringat yang dikeluarkan, rasa haus, rasa lapar ya, langkah demi langkah di padang pasir, bukan seperti kita di Indonesia ya, banyak tanam-tanaman indah, bunga, mungkin ada tempat berlindung, pepohonan yang banyak ya, air juga kita menemukan di mana-mana, binatang, hewan kalau kita melewati hutan ya. Beda dengan di padang pasir. Jadi perjalanan, betapa lelahnya perjalanan itu ada pahalanya. Wa hadza fadlullahi ayakuna liwasailil amal mislu ajril amal. Inilah fadilah, keutamaan dari Allah atau perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi yang diberi pahala bukan hanya amal itu sendiri, tapi wasilah, hal-hal yang mengantarkan kita untuk mencapai amalan itu juga diganjar, saudara sekalian. Kalau di sini disebut kemana mislu ajril amal, malah seperti pahalanya amal itu. Maka kita mau sholat, saudara sekalian, langkah-langkah persiapan kita memakai baju yang baik, yang bagus, yang bersih ya. Langkah dari rumah menuju ke masjid itu juga berpahala. Maka sahabat dulu mencari jalan yang jauh menuju ke masjid ya, atau pergi dan pulang melewati jalan yang lain. Nah begitulah saudara. Tapi kalau kita sekarang agak wah gitu ya, merasa lelah karena mungkin belum paham bahwa wasilah, hal-hal yang kita lakukan, aktivitas untuk menuju amal itu juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal wasailu laha ahkamul maqasid, maka wasilah-wasilah tadi upaya-upaya aktivitas yang kita lakukan untuk menuju mendapatkan amal tadi itu hukumnya sama dengan hukum amal itu sendiri. Luar biasa, pahalanya sama dengan pahala amal itu sendiri. Begitu saudara sekalian. Terus yang kedua, izanawa al-insanul amalus salih summa humisa anhu wa innahu yuktabu lahu ajru manawa. Apabila seorang sudah berniat untuk melakukan amal soleh, kemudian dia terhambat, ya, terhalangi untuk bisa melakukan amalan itu, tapi dia sudah berniat, fa inna yuktabu lahu ajrun manawa, maka sudah dituliskan baginya pahala sesuai yang dia niatkan. Nah, saudara sekalian, begitu ya. Maka mari kita berniat melakukan hal yang baik, tapi jangan juga sudah tahu nggak bisa diniatkan niat begitu ya. Tapi tidak juga saudara sekalian, asal itu baik kita berniat. Ya, seperti orang mau naik haji, ya, dia belum merasa tidak mampu saat ini begitu ya, tapi dia berniat dan berusaha, maka Allah sudah mencatat. Nah itu ya. Jadi segala satu, maka saudara sekalian mari kita berniat, ya, betul-betul kita berniat hal-hal yang baik-baik, ya. Kita memohon kepada Allah, kita merencanakan banyak hal yang baik, dan kita berusaha untuk itu. Jangan hanya niat tapi gak ada usaha. Kalau sudah niat dan berusaha tapi suatu saat tidak juga tercapai, maka Allah sudah mencatat niatnya bagi kita, pahalanya. Kemudian kita masuk ke hadis yang kelima, saudara sekalian. Wa an Abi Yazida bin Yazid bin al-Ahnas radhiyallahu anhu. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu wa sahabiyun. Bahwa Ma'an ini ya, bapaknya Yazid, kemudian juga bin Ahnas, ya berarti kakeknya ini ya, Ma'an. Dan Abi Yazid Ma'an, bapaknya Yazid yaitu Ma'an, anaknya Yazid juga. Dan anaknya Ahnas. Mereka bertiga, dia Ma'an. Kemudian Yazid dan kakeknya Ahnas itu adalah bertemu. Mereka dihitung sahabat karena bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka sahabat itu saudara-saudara sekalian adalah yang hidup semasa Rasul dan mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Qala, berkata Ma'an tadi, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawadu'aha inda rajulin bil masjid. Bapakku Yazid mengeluarkan sedekah berbentuk dinar. Nah, saudara sekalian, jadi bersedekah bentuknya dinar, beberapa keping dinar. Fawadu'aha inda rajulin bil masjid. Kemudian bapaknya Ma'an tadi menaruh sedekahnya dinar itu di masjid di samping seorang laki-laki. Wajitu bahwa kemudian Ma'at ini melihat bapaknya menaruh dinar tadi. Nah, waktu itu mungkin dia butuh duit, saudara sekalian. Kemudian dia ambil, jadi si Ma'an ini, anaknya Yazid itu, mengambil uang yang ditaruh bapaknya, mengambil dinar tadi ya, yang ditaruh bapaknya di masjid di samping laki-laki itu. Fata itu biha faqala wallahi ma'iyaka arotu. Kemudian dia mendatangi bapaknya. Kemudian dan menyampaikan hal itu. Kemudian bapaknya bilang, wallahi ma'iyaka arotu. Wahai Ma'an, itu
bukan untukmu, itu kutaruh di masjid, bukan untuk kau. Kenapa kau ambil? Itu kuniatkan untuk orang lain. tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ma'an pun karena bingung begitu ya, karena ada ini gimana kalau begini, boleh ku ambil apa enggak begitu. Itulah enaknya di masa Rasulullah. Kemudian mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid. Melapor ya kepada Rasulullah. Itu diceritakan, kemudian Rasulullah menjawab, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, bapaknya Ma'an, kau kan sudah berniat bersedekah, maka engkau sudah mendapat pahalanya. Walaka ma hotta ya Ma'an, dan kau wahai Ma'an, kau juga sudah mendapat manfaat. Artinya apa yang kau ambil tadi itu adalah milikmu. Kau mendapat rezeki. Ya, jadi itu boleh kau ambil dan kau miliki. Jadi wahai Yazid, engkau berpahala dengan apa yang kau niatkan, dan kau Ma'an, apa yang kau ambil itu sudah kau dapat dan itu adalah milikmu. Rawahul Bukhari. Nah, saudara sekalian, kita melihat terangan hadis itu ya, penjelasannya. Pertama, al-amalu bin niat. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung niatnya. Jadi niat yang terniatkan itulah yang tertulis. Kalau niatnya baik, maka baik. Sebaliknya buruk, maka buruk. Wal insanu yuktabu lahu ajru ma nawa. Maka setiap manusia sudah dituliskan baginya pahala apa yang dia niatkan. Wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa, walaupun yang terjadi tidak sesuai yang diniatkan. Seperti Yazid tadi berencana bersedekah itu memberikan untuk orang lain, tapi ternyata mengambil anaknya. Tapi pahala niatnya untuk orang lain itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala bersedekahnya begitu ya. Jadi begitu juga kita, saudara sekalian, apapun yang kita niatkan untuk satu hal, tapi kemudian itu teralihkan, tidak sesuai begitu ya. Itu tidak usah khawatir, saudara sekalian. Berarti kita sudah mendapat pahala seperti yang kita niatkan. Kemudian yang kedua, jawazu ayat shadaqah rajulu alaniyah. Seorang laki-laki dari hadis di atas disimpulkan boleh bersedekah secara terang-terangan. Izakan bizhari shadaqah maslahah, apabila dalam menampakkan sedekah itu ada maslahah untuk kebaikan, maka kita juga boleh, saudara sekalian, bersedekah terang-terangan boleh. Asal ada maksud maslahahnya ya. Tujuan yang baik ada, misalnya memotivasi orang lain, mengajak orang lain, maka di masjid misalnya atau di mana ada gotong royong gitu ya, bersedekah, infak, dimohon infaknya, maka boleh kita berinfak, ditulis nama boleh, untuk maslahah, untuk motivasi. Tapi jangan sampai niatnya itu untuk ria. Kalau ria tidak boleh, mending disembunyikan, dan disembunyikan itu lebih baik. Saudara sekalian, maksudnya apa? Si Haji tadi menaruh uang di sebelah laki-laki, itu kan terlihat ya, dia menaruh begitu. Itu kan izharus sedekah, menampakkan sedekah. Nah, boleh begitu, tapi sembunyi lebih baik. Misalnya dia tidak menampakkan, misalnya ada kotak amal, langsung dimasukkan berapa jumlahnya, walaupun misalnya orang melihat, tapi orang tidak tahu berapa begitu ya. Atau menunggu orang tidak melihat, kita bersedekahnya sembunyi-sembunyi. Kalau dalam bahasa hadis,
sedekah yang bagus itu sedekah bersembunyi sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Begitu apanya saudara, kiasannya. Sama-sama anggota tubuh tapi tidak mengetahui. Tahu apa pikiran yang tahu. Nah begitulah saudara sekalian ya. Jadi boleh saja anak-anak juga boleh. Bahkan disebutkan juga boleh saja sebenarnya seorang. Nah ini karena anak Yazid yang mengambil sedekah anaknya. Ulama juga menyebutkan bahwa boleh saja seseorang bersedekah kepada anaknya. Ya. Asal tidak tidak menghapus kewajiban infak, memenuhi kebutuhannya. Jadi bisa juga seorang ayah berniat bersedekah kepada anak keluarganya ya. Kalau memang mereka butuh, tapi tidak menghapus kewajiban memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena infak yang baik, sedekah yang baik memang adalah untuk keluarga sendiri dulu baru ke orang lain. Nah begitu saudara sekalian. Alhamdulillah itu ya hadis. Ya ini Allah alam bisawab. Hanya Allah yang tahu ya. Saya hanya membaca menyampaikan, banyak kekurangan dalam pembacaan dan penjelasan. Mohon maaf. Semoga bermanfaat saudara sekalian. Nah, wah. Baik saudara sekalian, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kita melanjutkan dalam hadis-hadis berikutnya. Tetap semangat dan semoga semuanya sehat dan dijaga ibadahnya saudara sekalian. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.